Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Yunisara, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara. Di video kali ini, saya akan menunjukkan aksi nyata diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu bapak yang kami hormati istimewa pada calon guru penggerak angkatan ke-10. Alhamdulillah untuk SMP 1 Sumalata Timur merupakan satu kebanggaan. Di angkatan 10 ini ada keterwakilan sebagai calon guru penggerak yang insya Allah ini akan menjadi motivasi bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Sumalata Timur, Bapak Yunus Husin Dungio MPD. Langsung saja Bapak Ibu. Kali ini saya berdiri di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu rekan-rekan guru, tetapi saya di sini ingin sharing mengenai ilmu-ilmu yang saya dapat pada pendidikan guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Gorontalo Utara. Jadi materinya mengenai budaya positif. Nah, oke. Kesepakatan forum diseminasi ini Bapak Ibu, ada beberapa kesepakatan. Yang pertama, peserta aktif dalam kegiatan. Ini kalau misalnya mungkin Bapak Ibu mau menambahkan boleh, kalau misalnya ada yang tidak mau mengenai kesepakatan yang ada juga boleh. Peserta akan berdiri sejenak. Ice breaking-nya itu tentang, ya ini dia, senyum 30 detik, saling berhadapan. Ya, saling berhadapan dulu. Nah, sekarang kita masuk pada materi setelah explaining tadi. Konsep pendidikan kita, ada Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Jadi, fokus utama kita di lingkungan sekolah ini intinya berpihak pada murid. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan. Jadi bukan hanya transfer pengetahuan yang kita miliki kemudian kita sampaikan kepada siswa, bukan hanya seperti itu. Tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi murid. Bukan hanya transfer pengetahuan yang kita miliki, tetapi juga fokus pada pengembangan karakter dan potensi yang dimiliki murid. Untuk itu, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah intinya di sini ada 7 maksud. Ada 7. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Saya rasa di sini ada kosakata yang baru yang mungkin Bapak Ibu baru dengar. Begitupun dengan saya baru dapat kosakata ini
ketika mengikuti guru penggerak. Oke. Apa makna disiplin menurut Bapak Ibu? Ada yang bisa? Menurut Bapak Ibu, apa itu makna disiplin? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya disiplin itu lebih ke patuh dan taat akan aturan. Iya. Patuh dan taat akan aturan. Oke. Ada lagi? Apa itu makna disiplin? Ada lagi? Pendapat mengenai disiplin? Oke, silakan Bu Dewi. Terima kasih. Kalau menurut saya disiplin itu merupakan satu aturan yang sifatnya mengikat, dan harus dipatuhi. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya. Makna disiplin artinya peraturan yang mengikat dan harus dipatuhi, Oke Bapak Ibu, intinya tadi di sini sudah dua mengenai aturan dan harus dipatuhi. Mirip juga dengan Bu Belin. Nah, Bapak Ibu, kata disiplin memang kita sekarang ini sudah membudaya di pikiran kita bahwa disiplin itu adalah sebuah aturan yang harus dipatuhi. Akan tetapi dalam bukunya Diane Gosen, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Sama seperti Bapak Ibu juga pada saat kami mengikuti kegiatan guru penggerak ditanyakan kepada kami, apa itu disiplin? Rata-rata jawabannya adalah aturan yang harus dipatuhi, patuh dan taat. Tetapi ternyata setelah kami mendapatkan pengertian disiplin dari bukunya Diane, disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab. Jadi dirinya yang memiliki tanggung jawab untuk belajar mendisiplinkan dirinya terhadap tanggung jawab apa yang harus dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi ada nilai-nilai yang diyakini yang menjadi tanggung jawab yang harusnya timbul dari diri kita. Jadi bukan lagi dia tentang aturan apa yang harus kita patuhi. Kemudian ini, namun disiplin dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini sudah membudaya pada kita, pada pikiran kita bahwa disiplin itu adalah makna yang harus orang lain patuhi, aturan yang dipatuhi. Kecenderungan umum disiplin menghubungkan dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau terus sudah mendengar kata disiplin, sudah mendengar ternyata tidak nyaman. Sepertinya kalau dikatakan disiplin tidak nyaman kalau kita dengar kata itu. Padahal disiplin itu dia merupakan belajar. Untuk disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, embel-embel imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Ini pengertian dari disiplin positif. Salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran seperti yang saya katakan tadi, kesadaran dari dalam diri kita tanpa adanya embel-embel penghargaan, ancaman maupun hukuman. Itu disiplin positif. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari bahwa berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi dari disiplin positif itu harusnya kan timbul dari dalam diri kita. Usahakan timbul dari dalam diri kita, begitu juga timbul dari dalam diri murid kita. Nilai-nilai kebajikannya akan timbul
timbul dari dalam diri mereka. Belajar mendisiplinkan diri mereka, bukan tentang aturan yang harus dipatuhi, bukan tentang ketidaknyamanan ketika mendengar kata disiplin. Dan mereka disiplin timbulnya dari dalam diri mereka, bukan diiming-imingi ada penghargaan, atau bukan karena takut karena ada hukuman dan ancaman. Nah, hal tersebut akan timbul, usahakan akan timbul motivasi dari dalam diri murid ataupun dari dalam diri kita. Motivasi yang timbul ketika ada disiplin dalam diri. Nah, motivasi perilaku manusia menurut Bapak Ibu, apa itu motivasi? Dorongan. Oke, Ibu Ana. Motivasi adalah dorongan yang timbul dari diri sendiri. Motivasi adalah dorongan yang timbul dari dalam diri sendiri. Ada lagi? Oh iya, kemudian. Kalau dari saya motivasi adalah hasrat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Moderator. Motivasi adalah hasrat. Nah, hasrat. Intinya motivasi ini dia timbul dari dalam diri kita sendiri. Entah tadi katanya hasrat, pasti kan timbulnya dari dalam diri sendiri, iya kan? Iya. Atau dorongan yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Nah, motivasi sadar atau tidak sadar, sesuatu yang kita lakukan itu pasti punya tujuan tertentu. Ya kan? Sadar atau tidak sadar, pasti apa yang kita lakukan ada tujuan tertentu. Dalam bukunya Diane Gosen, buku tentang restructuring school disiplin, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, kenapa motivasinya itu timbul? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi katanya kan motivasi dorongan yang timbul dari dalam diri sendiri. Dan kalau dari ketiga ini, kalau dari dalam diri sendiri kan berarti dari internal, ya kan? Kalau yang dari, ada tidak motivasinya yang dari luar? Biasanya apa? Eksternal. Kalau dari ketiga ini, yang mana motivasi yang timbul akibat internal dan eksternal? Internal sama eksternal juga. Oke, ada pendapatnya? Internal yang ketiga. Saya bacakan pada 3 motivasi perilaku manusia dari bukunya Diane Gosen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasinya dari mana? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain ataupun institusi. Motivasinya dari mana? Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 motivasi perilaku manusia. Ada pertanyaan, yang mana di antara ketiga ini yang masuk pada eksternal dan internal? Kalau eksternal itu dalam ya? Kalau internal luar. Oh, ini dalam. Oh, kalau begitu saya salah. Tapi karena saya pegang corong, saya lanjut saja ya. Berarti yang 1, 2 itu memang dari eksternal, dari luar. Berarti yang ketiga eksternal, dari internal. Jadi memang hasrat untuk menghargai diri sendiri, tidak pakai nafsu ya, cuma hasrat. Hasrat ingin
diri sendiri dengan cara bagaimana, yaitu berperilakulah secara baik. Mungkin disiplin, memang selama ini kita disiplin, apalagi kita guru-guru, disiplin itu lebih cenderung pada nanawa tidak boleh datang terlambat, jangan terlambat masuk kelas. Padahal kita juga ternyata disiplin itu belajar ya. Jadi kalaupun mungkin kalau kita terlambat, berarti kita sedang belajar untuk tidak terlambat, belajar untuk mencoba masuk kelas, Nilai-nilai kebajikannya. Baru kemudian saya senang dengan yang ketiga ini, menghargai diri sendiri. Karena saya punya prinsip begini. Pernah ada teman bertanya, kenapa ibu kalau ada kepala sekolah ada kamu terlambat? Kalau tidak ada tiba, ibu datang cepat. Iya, saya suka begitu. Yang pertama, karena kepala sekolah tidak ada, jadi saya merasa ini anak ini harus dijaga. Kemudian kenapa kalau ada tiba saya datang terlambat? Ada dua juga saya punya ini. Yang pertama, soal kepala sekolah biar ada yang bertanggung jawab sebelumnya. Begitu. Itu saya Pak, ini jujur ya Pak. Oh, ada caption jadi biar kita datang terlambat tidak apa-apa. Kalau ada terjadi sesuatu ada kepala sekolah. Itu yang pertama. Baru yang kedua, saya malu nanti pikiran buruknya saya begini. Nanti akan ada tiba sangat datang. Tidak ada tiba lama-lama dia mudah. Nah, itu yang saya tidak mau. Jadi itulah cara saya menghargai saya diri sendiri, sehingga saya tidak ingin istilahnya saya tidak ingin timbul. Biarlah saya akan yang tidak terlihat, menguatkan di bawah. Baru saya tidak mau terkesan nanti bajilah. Karena saya senang dengan begitu ya. Ada saya ke teman sering saya bilang, bajilah terus. Ya, jadi seperti itu dari saya Ibu. Jadi disinilah saya dapat disiplin itu berarti belajar. Siapa tahu dengan setelah tahun ini mungkin ada kepala sekolah mungkin kalau terlambat mau kasihan dia lagi belajar untuk tidak terlambat. Terima kasih. Terima kasih Bu Kartin atas pengetahuannya mengenai disiplin dan motivasi. Oke. Jadi mari kita lihat mengenai 3 motivasi perilaku ini untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri, yang mana termasuk pada eksternal dan internal. Iya, benar sekali. Untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman itu motivasinya berasal dari luar atau eksternal. Kan ada hukuman jadinya tidak nyaman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, itu juga imbalan kan dari orang lain ataupun dari institusi. Jadi itu motivasinya hanya dari luar, bukan dari dalam dirinya. Dan yang ketiga, motivasi internal. Dari internal, berasal dari internal, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dan itulah tujuan disiplin positif, untuk menumbuhkan motivasi dari dalam diri agar mereka percaya tentang nilai-nilai. Misalnya nilai-nilai yang mana contohnya? Mereka bertanggung jawab, usahakan timbul dari dalam diri mereka. Mereka ini siapa? Mungkin kita pikirkan siapa ya? Tapi yang kita fokuskan tadi seperti yang saya katakan di awal, fokusnya kita dan sesuai pendapat juga dari Bapak Ki Hajar Dewantara, kita berfokus pada murid. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang mana? Kalau tadi kan nilai-nilai yang timbul dari dalam diri. Nilai-nilai kebajikan yang kita fokuskan untuk kita ini di sekolah, yaitu pada profil pelajar Pancasila. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, kita di sini profil pelajar Pancasila. Apa saja nilai-nilai yang harus timbul dari dalam diri mereka, murid ataupun kita juga sebagai guru, dan bahkan bisa dibawa sampai keluar sekolah, yaitu di lingkungan rumah kita. Ini
Profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ada nilai mandiri. Kemudian ada nilai bernalar kritis. Kemudian ada kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Masih ingat yang pada saat saya paparkan lalu lagunya Profil Pelajar Pancasila? Masih ingat? Pelajar beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oh iya, masih ingat? Ulang sama-sama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Itu nilai-nilai kebajikan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya atau motivasi internalnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai adalah profil yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, ini mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang bagaimana itu keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah? Kalau tadi di awal ada kata disiplin positif, kemudian di sini sudah ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini kan sudah mau akhir semester dan mau memasuki tahun ajaran baru. Jadi ini Bapak-bapak Ibu, kita semua yang ada di sini yang nantinya akan jadi wali kelas, saya menyarankan dan bahkan mengharapkan sebelum kita mulai semua proses pembelajaran, terutama yang sebagai kelas, kita membuat dulu keyakinan kelas, bukan peraturan ya. Kenapa bukan peraturan? Jadi beda kalau untuk peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan biasanya hanya timbul dari kita sebagai guru. Peraturan kelas, jangan begini, jangan buang sampah, jangan tidur, jangan ini. Di situ banyak kata-kata negasi. Banyak kata-kata negasi atau mungkin negatif. Jangan. Tetapi bagaimana kita merancangnya menjadi sebuah keyakinan kelas yang di situ memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama seperti tadi saya paparkan. Jadi itu yang saya sarankan dan saya harapkan kepada Bapak Ibu, kita membuat terlebih dahulu keyakinan kelas agar nanti siswa-siswa ketika mereka melanggar, ini kan dorang so bikin sendiri, ada bikin sama-sama dengan ibu, masa melanggar, agar mereka juga lebih bertanggung jawab dan nilai-nilai yang keyakinan yang mereka sarankan nanti itu kan timbul dari dalam diri mereka sendiri tanpa paksaan dari kita sebagai wali kelas. Keyakinan kelas dibuat hendaknya benar-benar bersumber dari kebutuhan murid. Jadi bukan dari kita sebagai guru, harus dari mereka. Kita hanya sebagai fasilitator untuk menanyakan keyakinan apa yang mereka inginkan di dalam kelas itu. Nah, kalimat yang digunakan juga berupa kalimat positif. Kalimat positif sama seperti tadi kan kalau saya bilang biasanya kalau di keyakinan atau kesepakatan kelas itu tertulis jangan
bisa kita ubah? Ya, buanglah sampah pada tempatnya atau mari menjaga kebersihan. Itu kan dibanding kata jangan, di situ mereka itu tidak akan fokus, jangan buang sampah. Mereka tidak akan fokus pada sampah itu. Mereka sudah akan fokus pada kata jangan. So ada kalimat larangan di situ. Dari situ mereka akan timbul, inilah yang timbul dari dalam diri mereka, sudah ada kata larangan, berarti di sini lagi tidak bagus. Karena biasanya mereka akan tetap mencoba jangan. Jadi bagaimana caranya kita sebagai wali kelas nanti akan membuat keyakinan kelas yang berasal dari diri mereka. Nanti setelah misalnya mereka siswa bilang jangan buang sampah, nanti kita tuntun mereka bagaimana caranya kata jangan itu kita ubah ke lebih yang positif, bukan kata-kata negatif. Nah, ini keyakinan kelas contohnya. Jadi kita lebih persimpel. Seperti ini, ada hormati gurumu. Kan biasanya ada yang bilang jangan bentak guru atau jangan baku bantah dengan guru. Biasanya kan begitu kalau bikin keyakinan kelas. Tapi kita bisa ubah jadi hormati gurumu. Kemudian tidak berkata kotor. Biasanya kan kita akan tulis lagi sebagai jangan apa, biasanya kalau Bapak Ibu bikin keyakinan kelas jangan pokoknya ada kata jangan lagi, tidak boleh. Padahal kan bisa kita ubah dengan tidak berkata kotor. Nah, kalau misalnya nanti ada satu kalimat mengenai keyakinan kelas yang nantinya kita buat, sudah kita tidak dapat mau diarahkan kemana keyakinannya ini. Kita bisa diskusi, kita bisa kolaborasi dengan dua guru bahasa Indonesia ada di sini. Kira-kira ini kita yang sebagai bukan pakar bahasa Indonesia, kita bisa konsultasi kolaborasi dengan pakar bahasa Indonesia. Di sini ada dua guru bahasa Indonesia, Bu Feli dan Bu Katin. Kita mau bawa di mana, mau bawa kemana ini kata-kata ini, agar dia bisa jadi satu keyakinan yang lebih simpel. Seperti ini lagi, sopan santun. Kalau misalnya buat keyakinan kelas, ketika masuk kelas harus mengucapkan salam, ada kata harus lagi di situ. Padahal kan sudah bisa kita bilang sopan santun. Jadi nanti kita pada saat pembuatan keyakinan kelas kita jabarkan, oh ini sopan santunnya itu yang seperti ini. Saling menyayangi. Nah, saling menyayangi di sini biasanya kan kalau teman-teman murid-murid ada yang buat kubuli. Nah, di sini saling menolong. Kemudian fokus belajar. Ini keyakinan kelas, contoh keyakinan kelas yang boleh kita buat nanti pada tahun ajaran baru dan kita tempel secantik mungkin di kelas Bapak Ibu. Oke, saya siap jadi wali kelas hari ini. Nah, ini sedikit, tapi nanti lanjut lagi sebentar. Selatan sedikit. Next. Oke, ini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia apa saja sih? Kita sebagai manusia, apa yang kita butuhkan? Oke, mungkin ada yang bisa menjawab apa yang kita butuhkan. Dari diri kita sendiri saja dulu. Sebagai seorang manusia, apa yang kita butuhkan? Mungkin Pak Udin? Ya, kebutuhan dasar manusia untuk dari saya ini ada dari sandang, makanan, pakaian. Ya, itu kebutuhan dasar manusia. Jadi ada makanan, ada pakaian dan sandang. Terima kasih. Kebutuhan dasar manusia, makanan, pakaian, dan sandang, tempat tinggal. Sandang, pangan, pakan. Nah, oke. Ada lagi? Oke, Ibu Wangomba. Oke, terima kasih. Kalau saya, kebutuhan dasar manusia itu adalah rasa nyaman dan rasa aman. Ketika saya merasa nyaman, ketika saya merasa aman, berarti kebutuhan saya sudah terpenuhi. Saya kira itu saja. Terima kasih Bu
Sudah. Oke, ada lagi kebutuhan dasar manusia. Boleh dulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya kebutuhan dasar manusia itu tidak lari dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, untuk kebutuhan primer sendiri dari makan, pakaian, ya, hidup berkecukupan. Namun pada dasarnya manusia kalau sudah terpenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tadi akan meningkat ke kebutuhan tersier. Keinginan untuk memiliki mobil, rumah, lebih memenuhi keinginan hasrat seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Feli. Jadi primer, sekunder, dan tersier. Oke, ada lagi dari Bu Kartin? Boleh sekali, boleh. Iya, saya menyambung Ibu Oba bahwa yang mana kebutuhan dasar itu adalah rasa nyaman. Kemudian nyaman itu biar dia ada doi, ada banyak kalau ada oksigen tidak akan nyaman. Jadi kebutuhan dasar manusia itu oksigen. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Kartin. Kebutuhan dasar manusia meskipun sudah ada duit, apapun itu, intinya kalau udah kekurangan oksigen bisa merasakan. oh iya, oke, coba dari Bu Ella dulu, dari rekan saya. Oke, kalau dari saya semuanya finansial. Doi dan doi. Oh, benar, mau pergi luar negeri. Apa tadi Bu Ella? Benar, Bu Ella? Berdasarkan ini semua, kebutuhan dasar manusia itu berdasarkan kebutuhan masing-masing. Ya mungkin kalau dari individu ya, tergantung individu. Sana doi, ini kekayaan, ini doi, ini oksigen. Karena mungkin masih yang kayak ya, kebutuhan biologis. Semua pusat di sini ternyata saya pusat semua kedatangan di sini. Oksigen, Dua. dari oksigen ke sini. Iya, oksigen itu akan harus bergerak Oh iya. buang. Tapi ini ada juga kebutuhan biologis. Iya, ini buang. Ya, sini. Berarti kebutuhan dasar manusia itu Oke, jadi kalau tadi sudah Ibu Kartin katakan kebutuhan dasarnya adalah oksigen dan setelah disimpulkan oleh Pak Mudin adalah duit. Oke, mari kita lihat Bapak Ibu mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, sebentar. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perubahan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar apa sih sebenarnya? Hal yang tadi mungkin berkesinambungan dengan hal-hal yang materi, ya kan? Materi, duit dan duit. Pada ujungnya ke sana. Nah, kalau kita yang di sekolah, kita di sini fokusnya kepada murid, kebutuhan dasar mereka. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Mari kita lihat dulu. Ini ada 1 teka-teki. Kalau tadi Bapak Ibu sudah menyebutkan duit, oksigen, sandang, pangan, papan, hasrat. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama apa? Ya, mungkin bisa tebak pilih nomor 1 apa? Oke, silakan Pak Moderator. ini yang nomor 1. Oke, coba pilih.
nomor 2 yang sesuai yang saya tahu, cinta dan kasih sayang. Oke. Cinta dan kasih sayang itu tebakan nomor 2 dari Bu Feli. Coba sekarang Nomor berapa lagi? 4 Nomor 4 kebebasan. kebebasan. Oke. Nomor 5 kesenangan. Kesenangan. Oke. 3 itu Bu Feli tebak. Iya. Kalau ini ada tebakan dari Bu Feli, 5 kebutuhan dasar manusia, yang kedua cinta dan kasih sayang, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Masih ada nomor 1 dan nomor 3 yang belum ada tebakannya. Cinta dan ilmu berduka. Ayo, masih ada nomor 1 dan nomor 3 yang belum ditebak. Nomor 3 itu berluasa. Bu, masa penindasan dengan kebutuhan dasar. Ibu butuh ditindas. Tidak ada, cuma sampai di sini. Penghasilan. Tidak ada huruf pertama ya. Oke, Mutasi, saya suka mutasi. Sudah menyerah Bapak Ibu? Menyerah? Masih ada nomor 1 dan nomor 3 yang belum ditebak. tidak, bersambung ini bukan kalimat. Taat dan nasihat. Satu kata itu iya, satu kata yang ini. Serasi sepakat. Tas-pasi itu. Ya, tas-pasi. Iya, fokus, main fokus berarti. Iman deh. Iman. Iman. Iman, iman. Penasihat. Oke. Oh, begitu menyerah ternyata Bapak Ibu masih menebak. Tidak berapa? Masih apa? Nomor 4 tadi katanya Bu Mary kebebasan. Salah ini bahasa itu. Ada tak? Tidak boleh. Bukan. P-A-N-A-S. Berasal. Iya. Oke, tahan saja ya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau saya kesalahan penulisan. Nanti lihat saya ini 5 kebutuhan dasarnya. Siap. Sip. Ini dia 5 kebutuhan dasar. Ini bukan. Ya. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang nomor 1 bertahan hidup. Kalau yang tadi katanya Bu Feli sandang pangan, kemudian ada yang primer, sekunder, dan ini ada di sini. Bertahan hidup berarti di sini dia mencakup ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau cinta dan kasih sayang. Sana dolongnya, cinta dan kasih sayang. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kalau tadi yang Bu Kartik bilang kepada sama Pak Ridwan kayaknya yang ini, lebih ke Pak Ridwan. Pak Ridwan mungkin butuh yang ini, cinta dan kasih sayang yang tadi disebutkan.
Oke, kemudian di sini ada penguasaan, di mana yang mencakup di sini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini penguasaan. Kemudian kebebasan. Kebebasan di sini dia ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir ada kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Jadi kita pun meskipun kita lagi bukan sebagai murid, kita juga butuh ini. 5 kebutuhan ini kita butuh. Semua saudara ini kalian melakukan Oke, Bapak Ibu. Jadi ini 5 kebutuhan dasar yang kami dapatkan materinya. Ada bertahan hidup, cinta dan kasih sayang atau kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Lanjut, Pak Moderator, minta tolong moderator. Nah, ini ada studi kasus. Ini ada studi kasus Bapak Ibu mengenai berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar tadi. Jadi kita kaitkan dengan kejadian kita di sekolah pada murid. Oke? Karena kita juga di sini fokusnya pada murid, berpihak pada murid dan diutamakan adalah murid. Ini ada contoh kasus yang pernah terjadi di sekolah kita. Studi kasusnya yaitu Ibu Kartin adalah kesiswaan di SMP Negeri 1 Sumatera Timur. Ya kan, Ibu Kartin? Oke, terima kasih. Setiap ada permasalahan, banyak yang kita adukan duluannya itu pasti ke Ibu Kartin. Sebelum kita mencari guru BK, kita mencarinya dulu Ibu Kartin. Nah, beberapa waktu lalu ini sempat saya ingat dan saya juga sempat konsultasikan dengan Ibu Kartin, cuma ada beberapa orang, hanya satu yang saya angkat di sini. Beberapa waktu lalu ada murid mengeluhkan tentang coki. Saya masih ingat itu. Coki yang meminta uang dengan dalih pajak kepada murid lain. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Kartin, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira bukan main sih, kira-kira apa alasan coki melakukan hal tersebut? Salah bersama. Apa alasan coki melakukan hal tersebut ketika dia meminta uang dari murid lain? Ya, berarti apa, Beb? Saya silakan. Ya baik, mau jawab dua-dua ini Bu Yun? Oh ya, satu dulu. Kalau kita langsung ke nomor 2 saja ya. Menurut Anda ini perspektif dari sudut pandangnya Ibu Kartin, begitu? Ya, menurut Anda kira-kira apa alasan baik coki melakukan hal tersebut ya? Yang kita tahu tadi kasusnya adalah pajak. Sebagai seorang guru, untuk menyikapi perilaku yang dilakukan oleh anak tersebut, apalagi kita tadi sudah belajar mengenai kebutuhan dasar. Jadi menurut saya sepertinya hal tersebut dilakukan oleh coki karena salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Sekian dan terima gaji. Nanti boleh itu. Harusnya begini, boleh apa yang akan Anda lakukan? Yang pertama, apa yang akan Anda lakukan ketika posisinya ada di posisinya Ibu Kartin? Gitu. Iya, tadi dia baru satu dulu yang menjawab. Nanti yang lain mungkin ada yang mau menjawab. Oke, menjawab yang kedua. Menurut Anda, kira-kira apa alasan coki melakukan hal tersebut? Pajak sama Ibu teman, apa alasan? Yang itu yang memang ada jawab tadi. Oke, jadi ini yang nomor 1 sekarang mungkin yang mau berpendapat apa? Kira-kira ketika Anda di posisinya Ibu Kartin menghadapi sikapnya coki, apa yang akan Anda lakukan?
Oke. Ya. Ini dua pertanyaan ini saling berhubungan sebenarnya. Yang pertama, apa yang akan Anda lakukan jika menjadi seorang hakim? Kalau menurut saya, yang pertama dilakukan adalah menelusuri dulu penyebab kenapa sampai anak ini bisa bersikap seperti ini. Kalau saya, si anak ini agak sedikit berbeda dengan sebelah. Si anak ini kalau ditelusuri sesuai penglihatan kami, kalau dari segi materi dia sudah tercukupi sebenarnya, karena dia ke sekolah bawa motor, pakaiannya sudah yang bagus-bagus, tidak ada yang jelek. Ini ada jiwa ingin berkuasa ini, si Coki ini. Ya, dia punya jiwa ingin berkuasa dan jiwa ingin bersenang-senang dengan kegiatan itu. Ya, jadi menurut saya yang dilakukan oleh Ibu Katib mengundang orang tua dan saling koordinasi antara pihak sekolah dengan orang tua untuk saling sama-sama mendidik anak ini. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Mudin. Jadi kalau tadi menurut Pak Mudin, apa yang akan Anda lakukan? Yang akan dilakukan Pak Mudin adalah menelusuri terlebih dahulu alasan Coki berbuat hal seperti ini, dan mungkin nanti bisa kolaborasi dengan orang tua. Dan apa kira-kira alasan yang menjadi penyebab Coki melakukan hal tersebut? Karena kalau dipikir dia dari segi materi cukup, karena kelihatannya punya motor, pakaian bagus, dan menurut kemudian di sini kemungkinan kebutuhan dasarnya yaitu penguasaan. Tadi seperti yang kita sudah bahas, 5 kebutuhan dasar manusia, penguasaan. Begitu juga tadi dengan yang dikatakan oleh Ibu Uni, ada salah satu kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Ya. Oke, mari kita lihat mengenai pembahasan ini. Misalnya ya, alasan satu misalnya ini karena dia lapar. Misalnya ketika dia sudah habis uangnya, mungkin dia lapar sehingga meminta uang kepada teman-temannya dan orang tuanya tidak membawakan uang jajan maupun bekal ke sekolah. Ini misalnya ya. Tapi karena kita tahu Coki itu punya, orang berpunya atau orang cukup. Nah, jika memang dia lapar dan memang tidak bawa uang pada saat itu, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Coki adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau misalnya memang dia tidak ada uang pada saat itu. Oke. Atas survival. Lanjut. Alasan yang kedua, karena ia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, iya kan? Pada saat dia ambil uang dari temannya dengan dari pajak, otomatis teman-temannya akan memperhatikan dia, memperhatikan si Coki ini. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tua, sama seperti yang tadi dikatakan Pak Budi, mungkin nanti guru atau pihak sekolah akan berkolaborasi dengan orang tua, maka Coki di sini sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu cinta dan kasih sayang atau rasa diterima. Mungkin dia kekurangan kasih sayang, butuh perhatian entah dari teman-temannya atau mungkin dari guru dan dari orang tua. Ini kebutuhan dasar yang mungkin nanti bisa kita terapkan ketika menghadapi siswa-siswa yang seperti ini. Kita bisa tahu ternyata dia mungkin butuh yang ini. Kalau Coki tadi kan sudah kita tahu dia kalau soal materi cukup. Selanjutnya alasan yang ketiga yang mungkin terjadi, Bapak operator minta tolong. Karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Coki sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya tentang kekuasaan atau penguasaan yang tadi kita bahas. Ya kan? Kalau misalnya Coki sedang ambil pajak atau ambil uang dari temannya, berarti dia di situ ingin ditakuti. Ada rasa timbul ingin dia takuti, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai penguasa atau ingin berkuasa. Ini ya Bapak Ibu, saya sharing mengenai yang saya dapat. Ternyata memang ada kebutuhan dasar yang terutama di sini ada pada murid kita yang harus kita pahami.
Kemudian yang keempat, karena ia merasa bosan. Mungkin karena dia bosan dengan keadaan pada saat itu, tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Kadang kan anak-anak cuma baku ibu, begitu kan kalinya mereka cuma baku ibu. Oh kenapa? Sebosan ibu di kelas, sebosan ibu ada begini. Nah kemungkinan pada saat itu Coki sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan ataupun kesenangan. Jadi dia karena pada saat itu sudah bosan, mau berubah apa pada selanjutnya. Dia ingin bebas, tidak mau terkekang pada saat suasana pada saat itu. Jadi dia ingin bebas. Atau mungkin dia timbul rasa senang ketika lihat temannya yang lain. Iya, tertindas. Seperti itu. Itu ya Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar yang mungkin saja ada alasan-alasannya ketika murid melakukan suatu kesalahan. Jadi kita sudah bisa tahu ternyata ada beberapa kebutuhan dasar yang coba mereka beri, tapi itu tidak ada yang orang bilang materi langsung. Tapi kita sebagai guru harus bisa memahami ternyata mereka butuh yang ini. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu posisi kontrol restitusi. Iya, apa ini? Posisi kontrol restitusi. Benar, dari pertanyaan yang pertama langsung terlintas adalah apa ini? Saya pun dapat materi ini alhamdulillahnya dari guru penggerak. Jadi Bapak Ibu yang ingin ikut guru penggerak, mari asik dalam mengikuti kegiatan ini. Tapi sebelum kita lanjut ini posisi kontrol, kita mungkin belum fokus kepada restitusi ini. Di sini posisi kontrol. Apa itu posisi kontrol? Bapak Ibu bisa berbagi pendapat. Oke, Pak Mulin silakan. Ya, posisi kontrol ini menurut saya ya orang yang mengendalikan. Ya, jadi orang yang sangat berpengaruh yang mengendalikan sistem. Terima kasih. Posisi kontrol berarti sih orang yang mengendalikan. Nah, kalau kita bawa lagi ke dalam sekolah, orang yang mengendalikan. Menurut Bapak Ibu, ada di sekolah ini siapa yang mengendalikan? Kepala sekolah, guru, operator. Nah, di sini nanti posisi kontrolnya seperti apa tentang posisi kontrol restitusi ini. Ada 5 lagi posisi kontrol. Posisi kontrol restitusi. Saya bacakan, mungkin yang lain tidak jelas. 5 posisi kontrol restitusi. Ini kita sebagai guru, jadi seperti yang saya katakan tadi, kita bawa lagi ke dalam sekolah. Sebagai seorang guru, ketika tadi murid-murid kita tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, kita sebagai guru akan bertindak seperti apa? Posisi kontrol kita sebagai guru akan bertindak seperti apa? Di sini ada guru sebagai penghukum. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Jadi Bapak Ibu ini saya bacakan. Kira-kira kita berada di yang mana? Sebentar kita lanjut. Dan guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ini guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ada juga guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Ini 5 posisi kontrol restitusi. Ada guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Bapak Ibu, saya ingin ajak Bapak Ibu untuk mengisi ini. Bapak Ibu di sekolah ini, entah di SMP 1 Sumatera Timur ataupun di SMP 3 Sumatera Timur, rekan-rekan guru, Bapak Ibu ketika di sekolah, ketika menghadapi murid, Bapak Ibu bertindak sebagai apa? Ketika menghadapi murid pada saat terjadi sesuatu yang mungkin tidak diinginkan, Bapak Ibu bertindak sebagai apa? Tolong dituliskan di sini, stick note sini. Kemudian Bapak Ibu bisa tempelkan di kertas karton sana yang sudah saya sediakan. Bisa? Oke.
Iya, Bapak Ibu ketika sehari-hari bertindak menghadapi murid, Bapak Ibu berperan sebagai apa? Posisi kontrolnya yang mana yang sering Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai pembuat rasa bersalah? Guru sebagai penghukum. Semua ada di situ. Silakan ditulis sejujur-jujurnya Bapak Ibu. Nanti jangan lupa ditulis namanya ya. Guru sebagai penghukum. Bapak Ibu kira-kira ketika menghadapi murid terlebih dahulu Bapak Ibu, atau mungkin pada saat penanganan masalah, Bapak Ibu bertindaknya sebagai apa? Guru sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Bapak Ibu bertindaknya seperti apa? Yang mana? Silakan. Nanti minta tolong setelah ditulis bisa ditempelkan di kertas karton sana. Cuma boleh satu atau bisa dua? Boleh. Boleh satu ya? Boleh. Suruh sini semua. Boleh sepakat. Ibu kecil. Tidak usah, tidak cukup. Nanti saya tanyakan kembali sebentar alasannya tidak cukup biasa. Iya, ya. Alasannya nanti saya tanyakan. Nanti saya tanyakan sini siapa yang. Iya kecil. Nanti saya tanyakan. Kalau yang sudah boleh ditempelkan di kertas kantor sana di depan. Tidak ada sensori di sini juga. Nggak ada di situ. Langsung tertempel. Jangan lupa tulis namanya ya Bapak Ibu, biar nanti saya gampang untuk membaca di sana. Sama apa? Posisi kontrol. Ini posisi kontrol. Guru sebagai Saya. guru sebagai guru. Jangan dekat. Semua kita di sini. Memang juga boleh kalau orang kita ya. Hanya mana? Guru sebagai Kamu duduk di sini. kamu punya pakai angin saja berapa? Bagaimana dia baca di ini sedangkan yang di sini mungkin berapa? Samping gaya samping. Oh, bisa. Dari samping. Dari samping. Ya begitu. Bang ditengok. Dari samping banyak dengan dari samping. Oke Bapak Ibu, masih ada lagi? Ini saya cuma bacakan mungkin mewakili 3 orang guru saja ya Bapak Ibu. Posisi kontrolnya teman-teman yang ada di sini yang sudah dituliskan di depan di kertas karton ini. Saya ambil dari Ibu
salam direct kepada saya. Ya, saya menuliskan guru sebagai teman dan juga guru sebagai penghukum. Jadi di sini saya memposisikan siswa atau anak-anak yang ada di dalam kelas itu sebagai teman saya, karena melihat umur saya dengan umur mereka mungkin masih cuma beda beberapa tahun saja. Jadi setidaknya saya bisa mengerti egoisnya mereka dengan egoisnya saya itu masih beda-beda tipis. Jadi saya kalau misalnya saya ingin menghukum atau marah sekali begitu, saya sama berpikir, ya Allah, berarti mungkin saya testikan juga kemungkinan begini. Jadi untuk mengantisipasi mereka yang berbuat salah atau menghukum mereka yang berbuat salah, mungkin saya hanya memberikan teguran atau saya langsung memberikan gambaran kalau yang mana sikap mereka yang mereka buat itu tidak baik. Biarkan itu hukuman seperti pukulan atau hukuman apa yang keras-keras itu, biarkan nanti guru BK atau guru kesiswaan yang begitu. Kalau saya, apalagi saya cuma ngapel, mungkin saya cuma nasihat atau hukuman kasih tugas yang lebih, begitu saya hukuman. Ya. Jadi saya memposisikan diri saya dalam mengajar sebagai teman mereka supaya bisa lebih mengerti lagi dengan tidak juga Pak Guru bagi ya, itu saya menurut saya. Oke, terima kasih Bu Ramla. Jadi Bu Ramla di sini memposisikan sebagai teman dan sebagai penghukum. Oke, dan sebentar kita bahas ya. Satu orang lagi, mungkin saya mau dengar dari rekan saya dari sekolah sebelah SMP 3, Bapak Chandra. Di sini Pak Chandra menuliskan guru sebagai pembuat merasa bersalah dan guru sebagai teman. Mungkin Pak Guru saya mendengar hasratnya bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi yang saya tulis terkait dengan masalah siswa, posisi saya sebagai guru adalah sebagai pembuat merasa bersalah, serta guru sebagai teman. Karena memang kesalahan yang seperti kita lihat itu begitu. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. Artinya di sini memberikan ke siswa itu kita ada kalanya membanding-bandingkan siswa satu dan siswa lainnya, ya seperti itu. Kemudian biasanya juga kita menggunakan kata-kata yang lembut tapi menusuk, ya seperti itu ya. Misalnya saya sangat kecewa sekali, kenapa sampai seperti itu, ya. Ya, berapa kali lagi harus ibu atau bapak kasih tahu, jangan sering diulang, ya, dan seperti itu ya. Itu kesalahan dan normalnya begitu ya. Kemudian guru sebagai teman. Jadi guru sebagai teman, di satu posisi kita sebagai guru serta dalam mengkonseling siswa, ada kalanya kita juga ingin mendengarkan perasaan atau cerita dari si siswanya itu. Walaupun kita tahu dia bersalah, tapi pasti kita ingin mendengarkan alasannya, ya. Dan mungkin itu jawaban saya terkait dengan dua posisi kontrol yang saya tulis. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Chandra atas argumennya mengenai guru sebagai pembuat merasa bersalah dan
Terus di sini saya tidak lihat. Oke, dari Ibu Oba, Ibu Oba, di sini menuliskan sebagai pemantau dan sebagai penghukum. Terserah. Oke, terima kasih. Posisiku ketika menghadapi siswa, saya tuliskan di situ sebagai pemantau dan sebagai penghukum. Mungkin teman-teman tahu, saya selalu jarang berurusan dengan siswa. Saya jarang berurusan dengan hal-hal yang terkait dengan siswa. Tapi saya memantau. Ketika ada kesalahan dan itu di depan mata saya, berarti ada hukuman untuk mereka. Jadi saya rasa itu saja. Contohnya seperti di kelas. Kalau saya di kelas, saya terapkan saat saya masuk kelas, ketika saya duluan masuk, kemudian siswa baru masuk, berarti ada sanksi yang harus mereka dapatkan. Jadi di sini saya pantau dan saya hukum ketika terjadi di depan mata saya. Saya rasa itu saja. Ya, terima kasih Bu Oba atas jawabannya. Jadi mengenai 5 posisi kontrol Bapak Ibu yang sudah menulis sebagai penghukum, teman, sebagai pemantau, di sini akan saya jelaskan yang bagaimana dia sebagai penghukum, teman, pemantau, manajer, dan pembuat merasa bersalah. Bapak Ibu, ini adalah posisi kontrol. Kalau sebagai penghukum, di sini Bapak Ibu kesannya pada murid-murid itu Bapak Ibu biasanya guru berbuatnya menghardik, menunjuk-nunjuk murid, menyakiti dan menyindir. Biasanya guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Kalau dalam bahasa kesehatan, memang anak tidak mau bikin, awasnya nak, begitu. Ini kalau yang sebagai penghukum. Yang pembuat merasa bersalah, tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Chandra, biasanya di sini dia berceramah dulu, kemudian akan ada sindiran-sindirannya yang nantinya macam seperti tadi, seharusnya kamu begini, ibu kecewa. Jadi otomatis siswanya atau muridnya kayak merasa bersalah karena kenapa tidak bikin begitu Kemudian sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya gurunya berkata, ayolah lakukan demi ibu. Ini contohnya kalau sebagai teman. Dan kalau sebagai pemantau, biasanya kalau sebagai pemantau ini dia pada model tata tertib. Jadi misalnya ada satu tata tertib atau peraturan sekolah, tata tertib sekolah yang dia tidak laksanakan. Itu di situ, jadi gurunya di situ akan bertindak sebagai pemantau. Misalnya pada saat hari Rabu, siswa harusnya pakai putih-putih, kemudian ada yang pakai putih dompet. Nah, di situ dia perannya akan menjadi sebagai pemantau. Oh, tidak pakai kenapa tidak pakai baju putih-putih? Kenapa tidak pakai jas? Mana jas? Di situ ya, harusnya kan kamu sudah tahu hari ini di tata tertib kita pakai hari Rabu pakai putih-putih kemudian jas. Jadi dia memantau di situ. Kemudian yang sebagai manajer. Nah, kalau sebagai manajer ini Bapak Ibu guru biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan membawa pada siswa menguatkan pribadinya, kemudian membawa siswa apa kira-kira yang mereka yakini kenapa mereka membuat kesalahan itu. Jadi kita akan ajukan pertanyaan-pertanyaan kalau kita berperan sebagai manajer. Lanjut Pak Guru. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol kasus siswa membuang sampah sembarangan. Misalnya ini ada satu contoh kasus siswa membuang sampah sembarangan. Kalau sebagai penghukum, Bapak Ibu biasanya akan menyampaikan seperti ini. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas sambil memegang sampah itu. Biasanya kan kalau hukum seperti itu. Ini kalau bertindak sebagai penghukum, mau disuruh berdiri di depan kelas atau di depan sekolah kemudian suruh angkat kaki satu, ini bersifat sebagai penghukum. Kemudian kalau misalnya pembuat merasa bersalah, ini contohnya ya, berapa kali
memberitahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu. Jadi kayak menusuk. Kalau sebagai perempuan merasa bersalah, beberapa kali udah bilang ibu kecewa, gitu kan biasanya. Kemudian kalau yang sebagai teman, contohnya, ayolah jaga kebersihan, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Ini sebagai teman, jadi remaja dia bercerita sebagai teman. Tetapi tetap ada batasannya. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, jadi situ ada peraturan yang berarti harusnya ibu murid tahu dan kita juga tahu. Kemudian apa kira-kira konsekuensinya. Jadi guru disitu bertindak sebagai pemantau dan sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan-kesalahan seperti yang saya katakan tadi? Ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Jadi kita akan bawa murid itu pada pertanyaan-pertanyaan yang nantinya dia bisa jawab kira-kira kesalahannya apa. Lanjut. Nah, dari 5 posisi kontrol itu Bapak Ibu, kita disarankan sebaiknya seorang guru berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Ini sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan. Seorang guru diharapkan berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kita akan bawa dia ke pertanyaan-pertanyaan. Kalau tadi di situ yang saya lihat di sini, kalau saya tidak salah, yang sebagai manajer itu Ibu Kartik, ada dia tuliskan di situ sebagai manajer. Karena memang seperti itu yang saya lihat juga kesehariannya Ibu Kartik ketika menangani siswa. Posisinya sebagai manajer itu sama seperti yang saya katakan pada saat pembahasan visi-misi lalu. Beliau selalu seperti itu yang saya perhatikan. Meskipun memang di awalnya mungkin ada yang membungkuk dulu, tapi ujung-ujungnya beliau akan sampai pada posisi manajer kalau saya perhatikan. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Dari kasus-kasus yang ada itu, ini kita akan dibawa pada segitiga restitusi. Apa yang segitiga restitusi? Next, dulu. Segitiga restitusi itu adalah tahapan-tahapan yang akan kita lalui, misalnya pada saat posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Ini tahapan-tahapan yang ada di segitiga restitusi. Ketika kita menghadapi murid yang bermasalah, kita akan sebagai manajer kita memposisikan sebagai ini. Tahapan-tahapan yang kita lalui ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini tahapan dari segitiga restitusi ketika kita menghadapi masalah pada murid. Jadi kita stabilkan dulu pertama identitas yang tidak langsung kita mengenal suara gini ya, berdiri di situ. Kan kalau posisi manajer sebagai manajer kita stabilkan dulu identitasnya. Lanjut. Nah, ini menstabilkan identitas. Bapak Ibu sudah pernah saya coba ini praktikan sama teman adik-anak. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi, misalnya begini, kata-katanya pada saat kita menstabilkan identitas, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Misalnya ketika kita tanyakan apa kesalahannya, kemudian kita lanjutkan dengan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Benar Bapak Ibu, berbuat salah itu hal yang manusiawi? Benar? Bapak Ibu kira-kira pernah melakukan kesalahan? Ya, berarti berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi boleh juga kita sampaikan kepada murid kita bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan Bapak Ibu juga, ini tahapannya ya, bahkan Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kita tidak boleh malu kasih tahu sama murid-murid bahwa orang juga pernah melakukan kesalahan. Jadi seperti itu tahapan dalam menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketika sudah kita menstabilkan identitasnya mereka, murid-murid, kita validasi tindakan yang mereka lakukan itu yang salah itu seperti apa. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Tadi 5 kebutuhan yang telah kita bahas.
sesuatu yang mereka lakukan itu pasti berusaha memenuhi sebuah kebutuhan. Nah, guru biasanya akan berkata seperti ini. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk. Misalnya pada saat berkelahi cuma dari psikol kasar. Bisa saja dia melakukan hal yang lebih buruk. Misalnya baru tadi cuma dia putih, baru dia soal. Kemudian menanyakan keyakinan setelah kita validasi tindakan-tindakannya yang salah itu kepada siswa. Kalau tadi tahap pertama stabilkan dulu identitasnya murid, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid. Misalnya memunculkan motivasi secara intrinsik. Jadi kembali lagi kita usahakan motivasi internalnya pada diri murid itu akan muncul. Jadi muncul dari diri mereka sendiri ketika kita ajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah yang pernah kita lakukan? Jadi kita tanyakan dulu. Kan makanya tadi harus ada kesepakatan kelas ataupun kesepakatan keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Kelas yang ideal itu seperti apa? Misalnya pada saat dia ribut, kemudian dia melanggar, kita tanyakan keyakinan harusnya kelas yang ideal itu seperti apa. Jadi nanti kan soal muncul sama orang, oh yang aman ibu, tidak berkelahi. Gitu. Kemudian apa yang kamu rasakan? Jadi kita akan tanyakan apa yang dia rasakan ketika dia berbuat salah itu. Kemungkinan dia akan menjawab salah, atau mungkin nanti dia akan jawab pada saat oh ibu saya harusnya begini. Seperti itu. Next. Thank you. Iya. Jadi Bapak Ibu itu tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi ada tadi juga semua ini berhubungan dengan budaya positif di sekolah yang nantinya akan kita terapkan di sekolah. Selanjutnya sebelum kita lanjut ke pertanyaan, mungkin kita masuk pada icebreaking dulu karena kan agak siang. Mari Bapak Ibu, saya minta tolong berdiri tapi mundur saja. Mundur ya, mundur dari kursi, berdiri kita icebreaking dulu. Iya. Saya dari 3. Ya, seperti itu. Tadi masalah masih di situ. Nah, karena saya juga berkecimpung di matematika, jadi kita icebreaking-nya yang perhitungan total. Iya, 1 ditambah 1, tahu kan? Ya, kita icebreaking gitu. Ibu, saya kasih contoh dulu. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama Oke, selanjutnya saya serahkan kepada
Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Materi, saya sudah sedikit berkeringat dengan SPP tadi. Demikian video aksi nyata saya mengenai diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.